wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pengelolaan lingkungan belajar outdoor di lembaga PAUD. Sebelumnya, anggota dari kelompok 4 yaitu saya sendiri, Handayani Ermono Putri, NIM 8, Luluk Mukaromah, NIM 14, dan Febicia Melania, NIM 30. Untuk materi yang pertama akan saya sampaikan, yaitu pengelolaan lingkungan belajar. Pembelajaran adalah penyiapan suatu kondisi agar terjadinya belajar. Menurut Nana Sujatna tahun 1987, pembelajaran adalah upaya logis yang didasarkan kepada kebutuhan belajar anak. Pembelajaran akan sangat bergantung pada pemahaman guru tentang hakikat anak sebagai peserta didik dan sasaran belajar. Oleh karena itu, guru harus memahami sangat tentang hakikat belajar pada anak agar pembelajaran yang dilakukan dapat menjadi efektif dan efisien. Sedangkan asal kata pengelolaan berasal dari kata awalan kelola yang mendapat imbuhan pe dan akhiran an yang memiliki artian tata pimpinan, ketatalaksanaan, atau biasa disebut manajemen. Menurut Suharmin Sisuk Arikunto tahun 1990, pengelolaan merupakan pengadministrasian, pengaturan, atau disebut juga penataan suatu kegiatan. Sedangkan lingkungan dalam artian sempit adalah alam sekitar di luar diri individu atau manusia. Lingkungan yang kondusif akan memberikan dampak baik terhadap pembelajaran anak. Ada tujuan pengelolaan lingkungan belajar. Secara umum, tujuan pengelolaan lingkungan belajar yaitu untuk menyediakan fasilitas untuk berbagai kegiatan anak dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Fasilitas-fasilitas yang disediakan memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuannya. Sedangkan ada 3 pokok tujuan pengelolaan lingkungan belajar, yaitu yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik dalam lingkungan belajar maupun dalam kelompok belajar yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya secara maksimal. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang berada di lingkungan belajar yang dapat menghalangi proses interaksi belajar mengajar. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas serta sarana atau alat peraga belajar yang mendukung untuk memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungannya, baik sosial, emosional, intelektual siswa dalam kelas. Outdoor merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara langsung di alam terbuka dengan memanfaatkan alam sebagai media pembelajarannya. Kegiatan belajar outdoor dapat diisi dengan bermain. Permainan yang dilaksanakan di sini merupakan permainan ketangkasan dalam usaha untuk membentuk kepribadian, pemantapan pemahaman kepemimpinan, dan membentuk karakter percaya pada diri anak. Dalam belajar outdoor, anak didorong dalam keingintahuannya, penyelidikan, dan eksplorasi. Anak akan memiliki sejumlah pengalaman sensual bagi anak untuk mendorong menggunakan semua indera mereka. Pengelolaan lingkungan belajar outdoor secara umum adalah penataan lokasi kegiatan dengan berbagai sarananya, mulai dari penanganan permukaan tanah, pembuatan naungan atau atap agar anak tetap nyaman, tidak terkena terik matahari ataupun hujan. Pengelolaan gudang outdoor untuk penyimpanan berbagai barang dan alat kegiatan. Contoh-contoh sarana yang dapat digunakan sebagai pembelajaran luar lingkungan atau outdoor yaitu ada tangga yang dipasang di tanah, luncuran, ayunan, jungkat-jungkit, pegas, ataupun papan yang digunakan sejajar seperti jembatan gantung, seperti itu.
Di sini juga ada contoh desain atau setting area lingkungan belajar outdoor. Dapat dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Mukaroma NIM 14. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyiapan kondisi belajar di lembaga PAUD. Pembelajaran merupakan suatu proses penyiapan kondisi agar terjadinya belajar. Adapun yang menjelaskan bahwa pembelajaran adalah suatu upaya yang bersifat logis sesuai dengan kebutuhan belajar dari dalam diri anak. Pemahaman guru juga sangat berkaitan dengan proses pembelajaran mengenai pengertian anak sebagai sasaran dalam proses belajar. Oleh sebab itu, pembelajaran memiliki sifat yang sangat khas sesuai dengan karakter dan kebutuhan masing-masing anak yang akan dilayaninya. Untuk mengetahui keistimewaan dari suatu pembelajaran, terdapat salah satu kata kunci yaitu harus memahami karakter dan kebutuhan pembelajaran yang memadai. Jika kita ingin mengetahui keistimewaan dari pembelajaran di lembaga PAUD, sebaiknya guru menyiapkan atau merancang proses kegiatan pembelajaran yang baik dan benar, sehingga kita dapat mengetahui perkembangan dan cara belajar anak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengelolaan lingkungan belajar outdoor di lembaga PAUD. Pada saat pembelajaran di lembaga PAUD lebih menekankan pada pendekatan sentral, di antaranya yaitu yang pertama nilai bermain. Dengan bermain, anak dapat mengembangkan kemampuan bahasanya yaitu dengan cara berbicara dengan sesama temannya. Yang kedua, pusat minat atau pusat kegiatan. Pusat minat atau pusat kegiatan ini berfungsi untuk mengembangkan kemampuan anak dalam berkreativitas dari sebuah kegiatan sesuai dengan minat dan lingkungan yang mengedukasi. Yang ketiga, sentra adalah pembelajaran terpadu. Sentra adalah salah satu pembelajaran yang sangat baik bagi anak. Sentra juga dapat membantu anak dalam mengembangkan kemampuan bahasa, sosial, emosional, fisik, motorik, dan kognitif secara bersamaan. Hal yang paling menonjol dari penataan lingkungan belajar outdoor adalah agar anak dapat mendapatkan sebuah pengalaman yang baru. Contohnya, kegiatan sains yang dilakukan dengan sendirinya secara alami adalah anak melihat dan memegang pohon dan daun yang gugur karena terkena angin. Penataan lingkungan belajar outdoor sangat penting untuk diperhatikan agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Adapun tujuan pelaksanaan outdoor yang diantaranya yaitu yang pertama menggunakan suatu model pembelajaran konsep teaching learning. Yang kedua, melakukan pendekatan kelas dengan aturan yang telah ditentukan. Yang ketiga, pengelolaan perilaku anak untuk disiplin di strategi belajar dengan cara menasehati anak. Yang keempat, guru juga memberikan kebebasan pada anak saat bermain alat permainan edukatif, akan tetapi guru juga perlu mengawasi anak-anak tersebut. Adapun prinsip-prinsip penataan area bermain outdoor diantaranya yang pertama harus memenuhi aturan keamanan, yang kedua harus sesuai dengan karakteristik secara alamiah dalam diri anak, yang ketiga harus sesuai dengan kebutuhan anak, sedangkan yang keempat secara alami atau estetis juga harus menyenangkan bagi anak. Baik, di sini saya Febicia Melania akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang manfaat belajar outdoor bagi anak usia dini di lembaga PAUD. Kegiatan bermain dapat dilakukan di dalam maupun di luar lingkungan. Keterbatasan fasilitas permainan tidak membatasi anak untuk meningkatkan kreativitas anak untuk bermain dan belajar di luar lingkungan. Dibandingkan bermain di luar ruangan, anak dapat lebih mengkreasikan permainan di luar lingkungan. Ini memungkinkan anak untuk lebih mengekspresikan dirinya. Manfaat pertama yaitu tentang fisik motorik anak. Fisik motorik anak akan meningkat ketika bermain di luar lingkungan, karena anak bisa bergerak bebas dan anak dapat menggunakan secara optimal seluruh bagian tubuhnya. Selain itu, bermain di luar lingkungan dapat mendekatkan anak dengan alam. Anak akan lebih peduli dengan alam melalui kegiatan bermain di luar lingkungan atau outdoor. Selanjutnya, manfaat lain yang diperoleh dari bermain di luar lingkungan adalah
Meningkatkan kemampuan intelektualitas anak dengan cara memecahkan masalah. Ketika anak dapat melihat langsung benda yang ada di alam, maka cara berpikir anak akan berbeda. Anak akan lebih kreatif dalam berpikirnya. Manfaat terakhir yaitu tentang sosial emosional anak. Dengan bermain di luar lingkungan, maka anak dapat mendorong kemampuan sosialnya, yaitu dengan cara bermain secara berkelompok. Oleh karena itu, diperlukan peran guru dan orang tua untuk mengenalkan kegiatan luar lingkungan kepada anak secara rutin, berkala, dan berkelompok.